Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita membahas kitab Membara di Api Tuhan bagian ke-6, bab ke-6. Bab ke-6. Sebelum kita mulai bab yang ke-6, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, share video ini ke teman-teman Anda agar membawa manfaat buat orang banyak. Pada suatu hari datang seorang sahabat yang bernama Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menghadap kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Hai penghulu kami dan junjunganku, kami tunjuki akan engkau daripada jalan yang batil." Kemudian ia berkata lagi, "Apa sebabnya orang sembahyang disuruh berhakikat kepada huruf Allah seperti berdiri berhakikat kepada huruf alif, dan ruku berhakikat kepada huruf lam awal, dan sujud berhakikat kepada huruf lam akhir, dan duduk berhakikat kepada huruf ha, dan apa-apanya, dan apa artinya alif, dan apa artinya lam awal, dan apa artinya lam akhir, dan apa artinya ha." Maka sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Hai Umar ibnu Khattab radhiyallahu anha, ketahuilah olehmu telah aku ceritakan kepada kamu bahwa artinya huruf alif itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ka'inma bil kisti." Demi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala yang hidup, tiada akan mati, lagi berdiri sendirinya senantiasa selama-lamanya. Dan artinya huruf lam awal itu seperti firman Allah taala, "Lahul mulkus samawati wal ardi wa ilallahi akibatul umur." Artinya bagi Allah kerajaan 7 patala langit dan 7 patala bumi, dan kepada Allah jua kesudahan segala pekerjaan. Dan artinya huruf lam akhir itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Lahul mulku samawati wal ardi wa ilallahi turja'ul umur." Bagi Allah kerajaan 7 patala langit dan bumi, dan kepadanya juga kembali segala kerajaan. Adapun arti huruf ha seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasahadati warrahmanur rahim." Dialah Allah, tiada Tuhan melainkan Tuhan yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata, yaitu Tuhan yang amat pemurah di dalam dunia dan mengasihani hambanya di dalam akhirat. Maka inilah artinya huruf Allah yang 4 huruf, dan pada orang ahli hakikat wajib mengetahuinya karena jadi isyarat mengisyaratkan sembahyang kita dan memakrifatkan kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa sembahyang tidak mengetahui, maka sia-sia sembahyang, sia-sia menyembah Allah, karena Allah itu nama tiap-tiap yang tiada ia menunjukkan akan yang punya nama. Jikalau tiada yang demikian itu, baiklah bahwa dia tentu menyembah berhala.
kita orang Islam tiada tahu hakikat Tuhan, maka yaitu sama dengan menyembah berhala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu fi bayani makaranatul niyati fil takbiratul ihram fil faqih wa tikadi ahlus sunnati wal jamaati wa madhabus syafi'i radhiyallahu anhu. Bab ini menyatakan makaranah niat di dalam takbiratul ihram yang terpakai pada segala ahli hakikat dan etikat, segala ahli sunnah wal jamaah, serta pada mazhab Syafi'i yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini makaranah niat fil takbiratul ihram wajabati kama kala nuwaya rahmatuh lillahi ta'ala. Wajib makaranah niat dan takbiratul ihram waka kakatu niat hiradat minallahi ta'ala. Ketahuilah olehmu bahwasanya makaranah niat di dalam takbiratul ihram yaitu wajib, seperti kata Imam Nawawi rahimatullah. Wajib makaranah niat pada takbiratul ihram, dan hakikat niat itu yaitu iradat daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada ilmu al-huwa niyah, yaitu hakikat zat sekalian yang maujud. Maka tatkala gaib di dalam gaib, niat itu dinamai sir al-hafi, artinya rahasia yang tersembunyi. Maka diturunkan pula niat itu kepada sirri, artinya rahasia niat itu, dan diturunkan lagi kepada sir as-safa, artinya kepada rahasia yang hening. Maka dinamai niat itu artinya diturunkan pada tengah-tengah hati. Maka bergeraklah hati itu terus menerus rata sekalian anggota badan, maka bergeraklah tubuh kita dengan perintah batin. Maka tatkala itulah dinamai niat. Imam Nawawi radhiyallahu anha, an-niyatu kasdu sayan mukta rinan bapilihi. Bermula niat itu menyahajakan sesuatu yang disertai dengan perbuatan. Amma makaranatun niyali fil takbiratul ihram ala arba ali zuhain urfiyati watu zawiyati wa basyati yatin wal maliyati. Amma makaranat adapun makaranah niat di dalam takbiratul ihram itu terbagi 4 perkara. 1. Arpiyah. 2. Tujuiyah. 3. Bastiyah. 4. Kamaliyah. Makaranah arpiyah artinya terbagi pada segala ahli isyarat, yaitu pakaian orang yang awam. Maka sahlah sembahyang pemakaian dia karena menghimpun rukun yang 13 yang dihimpun menjadi 3 perkara. 1. Qoli. 2. Pa'li. 3. Kalbi, yaitu kasat, ta'rat, ta'yin. Adapun kipayah memakai makaranah arpiyah, yaitu hendaklah dimulai dengan makaranah niat pada diri pada alif Allah
dan sempurnakan niat itu kepada akbar. Jangan terdahulu daripada alif Allah dan jangan terkemudian daripadanya, maka yaitu beserta dengan mengata Allahu Akbar. Maka ingat hatinya akan aku perbuatan fardu ini atau kusembah yang kan fardu ini. Amma makaranah tujuh iyah wahya makaranah batilah. Adapun makaranah tujuh itu yaitu makaranah yang sia-sia dan tiada harus memakainya. Amma makaranah bastiyatu wahya makaranah ambiyai wal auliyai. Adapun makaranah bastiyah itu yaitu makaranah yang terpakai oleh segala ambiya dan segala aulia yang alaihim mussalati wassalamu, dan memakai kipayah makaranah bastiyah itu yaitu hendaklah dihadirkannya tatkala mengambil air hingga sampai kepada salam. Maka dihadirkannya niat itu tatkala mengata Allahu Akbar. Maka kata hatinya aku perbuat fardu ini, dan dipanakannya kawan dirinya kepada kawan Allah, ialah kawan dirinya melainkan kawan Allah senantiasa semata-mata. Inilah hakikat niat, dan apabila belum tahu memaknai hakikat ini, melainkan arpiah jua yang kita pakai, karena makaranah ini sudah masyhur pada segala ahli Islam. Inilah kesudahan bicaranya makaranah sembahyang sah. Dan lagi ketahui olehmu yang tertulak perkataan yang lama itu ada 8 huruf. Pertama, jangan bertambah dan jangan berkurang dan jangan bertukar. Atau dikata Allah Jalilul Akbar, atau dikata Allahu Akbar, atau dikata Allahu Akbar. Maka itu tiada harus dan tiada maknanya. Maka inilah perkataan orang menyembah berhala, tiada sah sembahyangnya. Maka harus dikata dengan sebenar-benarnya serta dengan iktikadnya. Maka inilah lafadznya yang tiada kurang dan tiada lebih, yaitu Allahu Akbar. Maka sahlah sembahyangnya. Dan makaranah itu terbagi atas 2 bagian, yaitu mulai daripada alif disempurnakan kepada ra akbar, dan makaranah itu dihimpunkan pada 1 huruf alif semata-mata, karena huruf alif itu dapat menghimpunkan makaranah yang 3 itu, karena bahwasanya makaranah orang ahli tasawuf itu sebabnya dapat menghimpunkan yang 3 muridan, yaitu keadaan alif itu berbaris a i u, yakni baris yang 3 itulah yang menunjukkan kepada kasat dan tarat dan ta'yin. Maka dinamai huruf alif mutakallimun wahdah, yang berkata seorang dirinya. Adapun makaranah niat yang terpegang kepada ahli sufi itu dinamai makaranah kamali. Itu terlebih aula daripada segala makaranah lain. Artinya jalan yang, yaitu pada tarekat ini namanya alawiyah,
artinya jalan yang terlebih tinggi itulah pemakaian segala ahli Allah, kamaliyah namanya. Adapun kifayahnya itu tiada membawa kasab dan tarat dan takyin. Gah pun tiada aku bawa kasab tarat takyin itu, tetapi tiada aku meninggalkan dia pada tarikat ini karena kasab tarat takyin itu tiada aku bawa, sebab kunyatakan kepada fa'il itulah nyatanya. Ibaratnya seperti kita di dalam pekerjaan, tetapi yang lain daripada sembahyang, maka tiba-tiba sama waktunya, maka pergilah ia mengambil air, maka berdirilah ialah sembahyang. Bisakah badan itu berjalan sendirinya jika tidak dengan perintah hati, melainkan dengan perintah hati jua. Adapun ta'arud itu kepada perbuatan fi'il kita, ingat seperti kita meninggalkan pekerjaan sekalian, melainkan memperbuat ia jua. Adakah dapat sembahyang itu dengan semata-mata jikalau tiada dengan kehendak hati, melainkan dengan kehendak hati jua, maka jadilah ta'arud namanya. Adapun takyin itu nyatalah kepada fa'il kita, maka berdiri kita di dalam sembahyang pada waktu itu, atau memilih kepada waktu jikalau tiada dengan hendak hati, melainkan dengan kehendak hati, maka jadilah takyin namanya. Demikianlah maka dikata niat itu di dalam hati dan bukan niat itu kata hati, dan setengah daripada memohonnya niat itu kata, yaitu sama jua maksudnya, maka niat itu adalah bala harfin wala sautin, tiada huruf dan tiada suara dan tiada suaranya. Dan apabila dikata niat itu dengan kata lidah, niscaya bersuara ia, maka sempurnalah niat itu. Barang siapa dapat menyempurnakan kasab dengan fa'il, maka yaitu niat namanya, karena sudah tepat dengan dalil. Seperti kata Imam Nawawi radhiyallahu anhu, niat itu kasdus sayi'an tarina bi fi'lih, niat kasat sesuatu yang disertakan dengan fiilnya, maka yaitu niat namanya. Jangan lagi kata ini itu, karena pada hakikatnya badan kita tiada bergerak dengan sendirinya, melainkan dengan perintah hati, dan hati itu pun tiada bergerak melainkan dengan perintah nyawa, dan nyawa itu pun tiada bergerak melainkan dengan perintah sir, dan sir itu pun tiada bergerak melainkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ialah iradat inilah hakikat, maka dipandang kita dari bawah naik ke atas, maka dinamakan pandang tarki, dan jika dipandangnya dari atas ke bawah, maka dinamakannya pandang tanzal. Seperti gerak sir itu daripada kudrat Allah Subhanahu wa taala, dan gerak nyawa daripada sir, dan gerak hati daripada nyawa, dan gerak badan daripada hati, maka iaitulah namanya pandang tanazal. Maka yaitu namanya pandang tanazal. Maka jadilah seolah-olah keadaan nyawa, kelakuan sir, dan keempat itu jadilah dalil yang putus akan Tuhan, zat yang wajibal wujud. Maka demikian dikata akan dia mustahil tiada, dan apabila putus ma'rifat kita dan tauhid kita, maka yaitu sama ada dikatakan, karena hamba itu seperti mayat, dan yang hidup
yang akan memandikan dia, maka telah putuslah tauhid kita. Maka kata olehmu dengan fana wujudmu, Allahu Akbar semata-mata, jangan kanan dan kiri, yakni karamkan kepada zat Allah semata-mata. Karena kata Allahu Akbar itu wala dudi wala intaha, artinya tiada terhingga dan tiada berkesudahan, seperti laut yang tiada bertepi, tiada serupa pun yang sampai ke sana, dan tiada siapapun yang mengata dan tiada siapapun yang dikata. Yang dulu dari saya, apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dalam perkataan, dalam saya menyampaikan, ada perbedaan pendapat, mohon dimaafkan, minta halal, minta ridho fid dunia wal akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam al-fakir.